Boleh tahu nggak Mas, ketika pas lagi hari-hari tertentu, lagi rame-ramenya, itu bisa ngantongi omset berapa nih Mas? Ya, kalau omset sih, ya alhamdulillah yang paling besar pernah dapat sekitar 15 juta per hari. 15 juta? Iya. Masya Allah. Pernah pengiriman paling jauh sampai mana Mas? Kita alhamdulillah sudah sampai ke Batam paling jauh, ya ke Batam. Lalu untuk daerah timur kita sampai ke Kupang. Kalau untuk ke luar negeri kita untuk pengiriman kita sampai ke Hong Kong pernah. Pernah luar negeri? Pernah ke luar negeri. Masya Allah, luar biasa Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputra Giri Wicaksono. Saya selaku pemilik dari usaha Celorot Cemetut yang berlokasi di Desa Raworjo, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo. Ini bikin apa nih Bu? Bungkus. Oh bungkus. Bungkus apa celorot. ini? Oh selorot. Apa namanya ya? Selongsong celorot. Oh, sebelum selongsong. dimasukin, iya. Oh gitu teman-teman bikinnya. Pakai daun apa nih Bu? Daun kelapa muda. Oh daun kelapa muda, harus daun kelapa muda ya? Iya, soalnya kan kalau yang nggak muda kurang bagus. Oh didobelin gitu ya Bu ya? Iya. Wah ini harus berkeahlian khusus nih Bu ya? Iya. Nah caranya seperti ini, pelan-pelan ya Bu? Ya, ditekuk, Heeh. terus dilipat yang bawah. Oh seperti gitu. segitiga, diputer 2 atau 3 kali. Terus ini kan ada lubangnya, kita tutupin, terus diputar sampai habis. Buat yang di bawah. Berapa lama ini belajar gini nih Bu? Dari kecil Mas. Dari kecil ya? Ya turun temurun. Terus, oh ini beda daunnya ini yang ini? Beda. Soalnya yang di bawah kan yang kecil, yang bagusan yang di atas. Oh gitu. Iya, yang buat yang di atas yang bagusan. Yang muda ya? Iya. Terus Nah, tuh, ini begitu putar lagi lagi. 2 atau 3 kali terus naik ke atas. Wah, ahli nih guys, mantap ini. Terus diapain itu Bu? Kunci. Dikunci? Iya. Oh, pakai pisau gitu Pakai ya? pisau alatnya. Masukin. Nah, nih. terjadinya kenceng. Kenceng jadi ya Bu ya, terikat tuh. Iya. Wah, cakep bener tuh guys. Nah, ini udah berapa lama ini Mas usahanya? Kalau untuk usaha saya sendiri sudah berjalan sejak tahun 2019 untuk usaha di Celorot Cemetut. Untuk usaha pembuatan celorot sebenarnya sudah turun-temurun ya dari mulai zaman mbah saya, jadi sekitar tahun 60-an sampai dengan sekarang ini diteruskan oleh saya. Awalnya kok bisa kepikiran usaha ini gimana nih Mas? Ya awalnya saya melihat potensi dari kue celorot itu sendiri karena merupakan suatu produk tradisional dan merupakan ikon dari kota Purworejo, dan ini merupakan oleh-oleh khas dari Purworejo sendiri. Namun pernah suatu saat ini tidak menjadi favorit karena daya tahannya yang kurang panjang, sehingga orang-orang lebih memilih oleh-oleh yang lain. Untuk itu di satu kesempatan saya mencoba belajar untuk cara pengawetan, dan alhamdulillah saya menemukan cara pengawetan sehingga celorot yang saya produksi sekarang bisa bertahan lebih dari ekspektasi yang diharapkan orang. Terus belajarnya dulu gimana Mas awalnya? Untuk belajar sendiri saya kebetulan ada beberapa teman-teman yang memang ahli di bidang pengemasan makanan. Lalu saya juga ya sedikit-sedikit ngulik melalui website dan juga ada dari beberapa channel di YouTube, dan mulai dari situ saya mencoba riset sendiri, dan dari riset itu alhamdulillah saya bisa menemukan cara pengemasan atau pengolahan lebih lanjut sehingga produk saya bisa bertahan lebih lama. Kalau untuk celorot sebenarnya sudah turun-temurun ya. Jadi dari mbah terus turun ke ibu bapak terus ke pak le bule, dan sekarang giliran generasi saya yang meneruskan sih lebih tepat. Ini proses apa nih Bu? Perebusan gula. Oh gula. Iya. Gula Jawa ya? Gula merah. Gula Berapa Jawa. banyak nih Bu segini? Ini kan 2 kiloan. 2 kilo? Ya, 2 kilo untuk 2 kilo. Oh gede-gede ya gulanya Bu ya? 2 kilo tepung untuk 2 kilo. Oh 2 kilo tepung, gula 2 kilo Jawa merah. 2 2 kilo. kilo. Oh, 1:1 berarti Bu? Iya. Ini sampai ini meleleh gitu? Sampai meleleh. Kalau airnya berapa banyak Bu itu? Air kira-kira Oh kira-kira aja? segayung lebih dikit. Oh segayung lebih dikit. Ini berapa lama nih ngerebusnya gini nih? Ya sekitar
10 menit lah. Ini apa nih Bu? Garam, dikasih garam sedikit. Oh garam. Dikit aja Bu ya, jangan banyak-banyak ya Bu. Ntar keasinan nanti. Terus yang penting udah mencair aja nih Bu ya? Meleleh aja ya. Diapain nih Bu? Dicuci sebelum diisi dulu. Oh, dicuci lagi ya? Soalnya kalau dicuci sebelum dibikin bungkusnya kan susah, repot. Licin. Jadi harus benar-benar bersih ya Bu ya ini ya? Kalau Masnya sendiri dulu belajarnya berapa lama terus langsung memulai untuk usaha tuh berapa lama Mas? Oh, proses belajarnya ya cukup lama. Waktu itu sekitar saya masih sekolah waktu SMA. Lalu karena saya harus kuliah dan kerja itu sempat ke pending ya. Dan setelah saya bekerja kira-kira 10 tahun akhirnya saya memutuskan untuk banting setir menjadi pengusaha, dan yang saya fokuskan adalah di pengembangan kue celorot ini. Kok milihnya celorot tuh kenapa tuh Mas? Mungkin sudah terobsesi ya dari dulu melihat celorot tuh kok unik ya. Jadi makanan yang tidak biasa, tidak ada di tempat lain mungkin ya. Dan juga prosesnya yang benar-benar masih tradisional sehingga banyak orang yang suka dengan keunikan ini. Maka itu dengan melihat ada pangsa pasar yang cukup lumayan, jadi saya mencoba untuk mengembangkannya. Oh ini udah cair nih Bu ya gula jawanya ya? Iya. Berapa lama tadi cairnya Bu? 10 menitan. 10 menitan ya? Oke, langsung mau ditaruh mana nih Bu? Mau taruh di tempat pengadonan. Oke. Saring dulu sini. Oke. Ntar Bu ya pelan-pelan ya Bu. Ya. Taruh di, disaring dulu Bu ya? Iya, disaring. Kan biasanya ada sampah. Mau diadon nih Bu ya? Iya. Proses pengadonan, disaring dulu tapi gula jawanya. Ada ini, biasanya ada apa? Serbuk-serbuk itu Bu ya? Nih. Oh, Kumbang apa? Kembang gulanya itu. dari ini ya, pabrik gulanya ini Bu ya? Dari atas biasanya. Oh, dari atas. Apa dari Apanya ya? Ini masuk apa nih Bu? tepung beras. Tepung beras? Ya. Sekitar 2 kilo. Oh, 2 kiloan. Udah di ini, memang digiling sendiri apa gimana Bu? Gilingnya di tempat penggilingan. Oh, berarti Iya. memang digiling sendiri maksudnya ya? Ya, tepung berasnya beras sendiri. Di tempat Terus- penggilingan. Iya, tempat penggilingan. Terus apa lagi nih Bu? Tepung kanji, Tepung kanji. tapioka, Setengah kilo nih Bu. setengah kilo. Campur. Tapioka apa aja bebas ya Bu ya? Heeh. Oh, harus pakai tapioka ya Bu ya? Iya, Kenapa tuh Bu? biar kenyal. Oh, biar kenyal. Iya. Kalau beras, tepung beras aja kurang kenyal ya Bu ya? Heeh, kurang bagus. Kurang bagus. Diaduk-aduk nih guys. Sampai merata Bu ya? Kalau sudah rata, kasih air sirih. Oh, kasih ini. Kapur sirih Bu Kapur ya? sirih. Sedikit aja, nggak banyak. Sedikit aja itu. Oh, segitu aja. Iya, Sejemput gitu aja ya? jemput aja. Buat apa nih Bu kapur sirih Bu? Ya, biar nambah kekenyalan. Oh, nambah kenyal juga. Sama awetnya juga nggak? Kalau awet sih enggak pengaruh. Oh, kasih air gitu ya Bu ya Iya. kapur sirihnya. Terus langsung di Maaf pakai tangan ya. nggak apa-apa. Udah bersih tangannya Bu ya? Ya, itu deh. Oh, udah cuci guys, aman guys. Campur nih. Nah, ini ngomong-ngomong mau bikin apa nih Bu? Celorot adonan. Oh, adonan celorot. Oh. Celorot guys. Maaf ya pakai Ya. tangan ya. Soalnya kalau nggak pakai tangan kurang mantep. Aduk-aduk guys. Ini kasih, tambahin air ya? Kalau kurang Air dingin apa? air hangat? dingin. Oh, dingin Ini air aja. Dingin aja. Kira-kira aja berarti nih Bu ya? Kira-kira nyampe rata. Sampai rata ya.
Masih ingat nggak Mas, ketika memulai untuk celorot ini dulu modalnya berapa itu? Modal yang saya gunakan di awal itu ya saya pakai pertama kali untuk beli alat vakum yang sederhana ya. Itu pun masih harga sekitaran 100 ribuan dulu ya. Sama juga saya pakai untuk belanja bahan-bahan ya tidak sampai 500 ribu lah. Itu pun saya belum menjual, waktu itu masih trial, mencoba-coba. Saya kirim ke keluarga yang di luar daerah gitu kan, biar ada apa namanya bukti bahwasanya apa yang saya buat itu bisa berhasil. Terus ciri khasnya tuh memang dari Purworejo kah atau udah sejak lama di sini apa gimana Mas ceritanya? Sebenarnya sudah ada di Purworejo ya sejak sekitar tahun 60-an. Waktu itu ya ceritanya celorot masih berupa makanan atau kudapan untuk proses hajatan atau proses nikahan, dan di sekitar tahun 80-an itu ada yang mempopulerkan itu menjual ke pasar, dan sampai saat ini orang lagi mengenal celorot itu asalnya dari Kecamatan Grabah. Usaha celorot ini yang membuat Masnya yakin tuh apa? Ya karena saya melihat sekarang usaha modern terutama makanan ya, sekarang kayak bakery maupun yang beverage, minuman itu sudah banyak yang modern. Namun ternyata di masyarakat makanan tradisional itu masih punya hati ya, masih punya tempat di hati masyarakat. Jadi perlu adanya pengembangan untuk makanan tradisional, karena makanan tradisional juga merupakan bagian dari sejarah kita juga gitu. Bagi saya makanan tradisional sebenarnya tidak kalah dengan makanan modern gitu, hanya saja tinggal cara pengolahannya, cara pengemasannya, lalu teknologi yang digunakan untuk pemasaran dan lain-lainnya itu seharusnya bisa tidak kalah dengan makanan yang modern. Maka dari itu saya melihat dengan sedikitnya orang yang berkecimpung di dunia makanan tradisional yang pengembangannya adalah dengan model kekinian, maka saya memutuskan untuk mencobanya. Dan alhamdulillah selama ini diterima baik di masyarakat, karena masyarakat sendiri masih banyak yang suka dengan makanan-makanan tradisional. Mas, ini celorotnya katanya ada filosofinya Mas ya? Ada Mas, ya. Gimana tuh Mas? Jadi kulit celorot sendiri itu kan wadahnya terbuat dari janur. Nah, dari janur sendiri itu kalau cara Jawanya artinya sejatining nur atau perwujudan dari cahaya. Jadi sesuatu perwujudan dari cahaya itu secara kesehatan di tubuh itu sangat baik. Terus yang kedua, kenapa kok bentuknya seperti trompet diulir ke atas? Ini menandakan bahwasannya perjalanan hidup dari manusia, yang manusia mulai dari bawah sejatinya akan menuju ke atas, dalam artian menuju ke Tuhannya. Jadi bentuk sebagai bentuk iman kepada Tuhan. Nah, terus cara makannya kan dicontohkan seperti ini ya, didorong, nah biar keluar. Nah, ini sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwasanya segala sesuatu yang telah diberikan di dunia kita nikmati, kita syukuri, dan juga jangan lupa untuk kita terus berbagi. Nah, dan secara klinis memang kue celorot ini kue yang sehat, bukan menyehatkan tetapi kue sehat, karena yang pertama tadi bungkusnya sendiri sudah terbuat dari janur yang memang merupakan bahan yang bisa dikatakan mempunyai sinar inframerah yang baik. Lalu juga bahan-bahan dari kuenya sendiri itu terbuat dari bahan-bahan alami, hasil panen sendiri, sehingga perpaduan antara wadah dan bahan kuenya itu membuat kue celorot ini menjadi kue yang sehat untuk dikonsumsi. Oh, tambahin lagi nih Bu? Iya. Pokoknya pakai perasaan lah, kurang rasa perasaan aja Bu ya? Ya. Oh, jadi memang harus air biasa dulu ya masuknya Bu ya? Gula Jawanya nanti masuknya?
Ini habis ini. Oh, habis ini. Oh, kenapa nggak langsung gula Jawanya, Bu? Ini kan gula merahnya kan panas. Oh. Kalau langsung tepung kan menggerindil. Oh, gitu. Berarti nunggu dingin dulu ya? Ya enggak sih, cuman kan kalau ininya udah kecampur air nggak menggerindil. Oh, gitu. Iya, kalau langsung air panas menggerindil. Menggerindil. Oh, jadi harus. Berarti ada tekniknya juga ya, Bu ya? Bu, ini nggak apa-apa di-share ke teman-teman nih, Bu? Sehingga nggak apa-apa, silahkan. Masya Allah, semoga Iya. bermanfaat ya, Bu ya? Iya. Biar ada generasinya. Biar ada generasinya. Masya Allah. Ntar yang tua-tua udah pensiun. Kalau siapa tahu ada yang mau. Oh, gitu jadinya. Ini kalau airnya kebanyakan atau kurang itu ngaruh nggak sih sama teksturnya, Bu? Ya, ngaruh. Ngaruh ya. Jadi pasnya segini, Bu, berarti, Bu ya? Nih, kalau udah kan. Udah gini aja, Bu ya? Udah gitu aja. Oke. Kita masukin air gula yang masih panas. Oke. Sedikit-sedikit tapi sedikit demi sedikit. Oh, pelan-pelan ya, bertahap ya, Bu ya? Pelan-pelan, bertahap. Nggak bisa langsung ya? Enggak. Kan nanti dikebluk dulenin. Dipukul-pukul biar agak kenyal. Oh, itu tangannya nggak panas ya, Bu? Udah terbiasa. Udah terbiasa ya? Wah, luar biasa nih teman-teman nih. Ini satu adonan ini bisa jadi celorot berapa banyak, Bu? Ini ya sekitar 150-an. 150-an. Banyak ya, Bu ya? Iya. Jadi di sini tuh serba manual ya, Bu ya? Iya. Mulai dari apa namanya? Kalau pakai alat nanti ngembang malahan kalau. Oh, ngembang ya, Bu ya? Kurang bagus. Pakai mixer itu ngembang ya? Ngembang. Jadinya bolu ya? Jadi bolu nanti. Ini kan ditepuk-tepuk biar kenyal agak kenyal. Sebentar aja. Nah, digini-gini biar agak merata. Diapain itu, Bu? Ditepuk-tepuk biar agak kenyal. Kenyalnya biar. Memang harus pakai tenaga. harus pakai tenaga nih, Bu ya? Iya. Ini memang ciri khasnya gini apa gimana, Iya, Bu? emang iya. Emang harus begini. Oh, memang harus gini. Iya, Tujuannya biar apa nih, Bu? kenyal. Kenyalnya itu. Kenyalnya beda kalau yang cuman diaduk sama ditepuk-tepuk. Oh, gitu. Ya kayak donat itu kan juga ngaduknya harus kadang sampai dibanting-banting biar Hasilnya hasilnya maksimal. bagus. Masya Allah nih teman-teman. Bisa ngangkat gitu ya, Bu ya, tepungnya ya? Iya. Awalnya menawarkan atau memasarkan celorot ini dulu gimana, Mas? Pertama kali menawarkan produk ini ke teman-teman yang ada di luar pulau. Waktu itu saya sempat menawarkan ke teman-teman yang ada di Bali, di Sumatera gitu kan. Dan alhamdulillah karena dulu sempat saya pernah bawakan sebagai oleh-oleh, akhirnya mereka mau. Dan ternyata setelah dicoba, alhamdulillah sampai sekarang pun teman-teman masih banyak yang order untuk pengiriman ke luar pulau. Dan sampai sekarang selain teman-teman juga ada beberapa dari beberapa instansi yang akhirnya sekarang membuat atau menetapkan kalau celorot itu sebagai oleh-oleh wajib kalau akan dibawa ke luar kota maupun sebagai oleh-oleh untuk tamu. Lebih menyasarnya kepada perantauan khususnya, kepada teman-teman perantauan, kepada instansi yang terutama ini instansi daerah maupun instansi swasta. Lalu kita juga tawarkan ke para pelaku wisata. Masnya masih ingat nggak lakunya itu berapa biji atau berapa bungkus gitu dulu lakunya? Ya kalau dulu awal-awal laku 1 apa 2 pack itu sudah alhamdulillah, Mas. Artinya udah ada yang mau mencoba produk baru kami. Dan ya alhamdulillah sekarang kita perharinya itu ya rata-rata kita bisa 10 sampai 20 pack per hari. Kita masukin gula. Masuk lain lagi, Bu ya? Oh, Sampai masukinnya sedikit-sedikit aja nih teman-teman nih. Nggak bisa langsung. Nah, seperti inilah penampakannya nih teman-teman.
Soalnya kalau makanan tradisional kan rata-rata masih pakai tangan, Mas. Maaf ya. Nggak apa-apa, Bu. Nah, kalau udah mulai encer bisa pakai adukan. Kalau udah encer diaduk gini, Bu ya? Tangannya cuma buat ngadonin. Tuh ditambahin lagi, guys. Wah, ini nggak keenceran, Bu? Enggak. Oh, enggak ya? Udah pas ini ya, Bu ya? Iya. Oh, udah tercampur encer, baru semuanya masuk ya, Bu ya? Iya. Gula jawanya. Nah, tuh dimasukin langsung tuh, guys. Mantap nih, guys. Udah jadi nih, Bu ya? Ya. Tinggal ngerasain. Tinggal nyobain. Ini Nyicip. kan kayaknya masih kental. Kita tambahin air hangat. Oh, tambahin air hangat. Ini bumbunya filling apa takaran nih, Bu? Air hangatnya juga. Oh, filling ya. Iya. Filling, Mas. Soalnya kan beras beda-beda. Ada yang beras yang udah lama kan, kalau takaran saya nggak bisa malahan. Berarti ada feeling juga nih, Bu ya, insting nih ya. Sudah terbiasa. Biasanya kalau 1 kilo 1 gayung, cuman kalau saya nggak bisa, udah terbiasa. Bu, coba lihat teksturnya seperti apa, Bu? Hasilnya buat teman-teman lihat nih, Bu. Sendoknya boleh arahin ke sini, Bu. Arahin ke sini, nah, gitu, Bu. Cakep. Nah, oh masih kurang. Keencerannya pas segini berarti, Bu ya? Ya nih, udah ada bunyi kericik-kericik. Seperti apa ya ini ya, encernya? Kok kayak kurang kayak nggak ada kelihatan kental gitu, Bu? Iya, nanti tapi Iya. dikukus kental. Oh gitu, emang Iya. gini berarti ya? Iya. Teksturnya oke. Ini mau proses pengukusan. Belum, masih penyaring, disaring dulu. Oh, disaring lagi? Disaring lagi. Oke, Soalnya ntar siap. ada yang menggerindil. Habis disaring terus dikasih gula merah kalau kurang manis. Gula pasir. Sempet ini nggak, Mas, dapat penolakan nggak ketika menawarkan gitu? Sering, Mas. Sering. Jadi awalnya dulu saya menawarkan ketika awal-awal belum ada yang membuat celorot seperti yang saya pasarkan sekarang, banyak yang masih belum percaya karena masih kurang bukti, masih kurang testimoni lah kalau bahasa anak-anak sekarang. Jadi masih banyak yang belum percaya. Ya ditolak mentah-mentah juga sering. Tuh. Namun seiring perkembangan penjualan, dengan akhirnya ada yang mulai memberanikan diri untuk membeli, dan saya juga memberikan atau mengumpulkan testimoni tersebut, akhirnya banyak yang mulai percaya saat ini. Untuk saat ini para pelanggan itu ya bisa dibilang sama besarnya sih, baik dari teman-teman perantauan, dari instansi-instansi itu juga sama banyaknya, terutama bagi mereka yang akan membawa cenderamata. Sempet nggak gengsi gitu, Mas? Alhamdulillah nggak sih, Mas, nggak gengsi ya. Ya alhamdulillah dari kecil sudah diajarin jualan ya. Saya juga dulu jualan gorengan keliling desa gitu kan. Jadi alhamdulillah gengsi untuk jualan itu sudah nggak ada. Alhamdulillah. Jadi saya posisi kerja di bank maupun sebagai perangkat pun saya tidak malu menawarkan produk gitu, karena ya ini kita juga prosesnya dengan halal juga. Ini diapain nih, Bu? Disaring, takutnya ada yang menggerindil, masih ada yang menggerindil. Oh gitu, ada yang menggerindil berarti kadang ya? Ya kadang. Dari kadang tepungnya ya? Tepung berasnya kan kadang masih kasar. Ini kan ada sisa-sisa tepung beras yang kasar. Masih ada, coba masih lihat. ada sisa-sisa beras yang kasar. Oh iya, benar-benar. Kelihatan bintik-bintik. Jadi kecil. benar-benar disaring apa namanya? Biar lembut nanti hasilnya ini kan kelihatan tuh bintik-bintik kecil. Jadi orang yang makan itu juga nggak ada keras gitu, Bu ya? Benar-benar kenyal, lembut gitu ya, Bu ya? Mantap nih, guys. Tuh kan bintik-bintik kecilnya kelihatan. Kelihatan tuh, guys. Sampah itu. Udah gini aja, Bu ya. Setelah disaring baru dikukus nih habis ini. Ini kan habis disaring, kita rasain dulu kira-kira kurang manis. Oh, dicoba kita tambahin. ya? Oke. Oh, kalau kurang manis tambahin gula pasir ya, Bu ya? Iya. Biar tambah legit. Biar tambah legit tuh.
secukupnya. Cukupnya aja. Terus buat agak wangi, biar wangi, kita kasih vanili. Oh, kasih vanili. Iya, Vanilinya berapa banyak nih, Bu? sekitar 2 enggak apa-apa, 2 Oh, dua bungkus gitu ya. biar wangi. Biar wangi ya, Bu ya. Ini wajib atau ini, Bu? Enggak juga enggak apa-apa, cuman kan biar nambah aroma. Terus diaduk-aduk ya, Bu ya. Ini masih hangat nggak sih, Bu, ini ya? Masih Airnya? hangat. Adonannya masih hangat. Masih hangat ya. Jadi gulanya juga langsung lumer berarti, Bu ya. Iya. Oke. Ini setelah ini mau dikukus. Udah jadi nih, Bu ya? Udah, kita pindah. Nah, liatin ke teman-teman nih, Bu, hasilnya, Bu. Yang ini, Bu, yang udah dicampur gula tadi, Bu. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya, hasilnya ya. Wah, kelihatannya cakep ya, Bu ya. Teksturnya mantep. Kalau sedang lagi peak season, ya kita bisa sampai 1.500 sampai 2.000 pieces per hari. Masnya nyangka nggak, Mas, bisa sampai saat ini gitu? Yang dulunya cuma 1 pack, 2 pack lah ya. Ya, Tapi bisa belasan juta, itu nyangka nggak? ya nggak nyangka sih, Mas. Karena ya awalnya saya niatnya masih mengembangkan, belum terlalu apa ya. Waktu itu belum terlalu mau expand bisnis. Tapi ya Allah berkata lain. Ya alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk mengenalkan lebih jauh, dan alhamdulillah kemarin dengan kita tidak expect bahwasanya ada banyak sekali pesanan, dan itu juga kita sampai keteteran gitu ya. Itulah jalan yang Allah kasih ya. Jadi kita nggak nyangka-nyangka aja rezeki bisa datang dari mana aja gitu. Perasaannya gimana, Mas? Bisa sampai sekarang gitu? Ya alhamdulillah saat ini saya cukup bangga, cukup senang. Oh, ini kayu bakarnya pakai pemancing dulu nih, Bu ya? Iya, ini daun kelapa yang udah tua. Kalau di sini namanya belara. Belara ya, Bu ya? Soalnya sekarang minyak tanah kan mahal. Ini pakai benar. belara ya. Belara ini lebih tradisional, lebih murah. Lebih murah. Ini proses apa nih, Bu? Ini, Bu? Pengukusan. Oh, jadi celorotnya ditaruh di ini nih ya? Di apa, wadah? Wadah khusus buat Wadah khusus. Sampai penuh itu, Bu? penuh. Oh, sampai penuh? Kalau cuman sedikit, kan ada yang giniannya kecil. Heeh. Kalau kira-kira nggak penuh, harus berdiri ya. Dikasih gelas, plastik apa-apa. Oh, gitu. Oh, harus berdiri soalnya itu kan cair. Adonannya cair. Untuk produknya ada apa aja nih, Mas, celorotnya, Mas? Kalau untuk saat ini kita ada 4 varian yang kita produksi. Ada pertama yang varian original, lalu selanjutnya ada yang varian hitam, lalu ada yang varian dari bahan dasar ubi ungu, dan juga ada satu lagi dari bahan kacang hijau. Best sellernya apa, Mas, favoritnya? Kalau best seller ya masih yang original sih. Original ya? Original. Dan yang keduanya adalah yang varian hitam. Karena di varian hitam ini kita bisa menemukan rasa mirip-mirip seperti dawet hitam. Boleh tahu nggak, Mas, ketika pas lagi hari-hari tertentu, lagi rame-ramenya, itu bisa ngantongi omset berapa nih, Mas? Ya, kalau omset sih, ya alhamdulillah yang paling besar pernah dapat sekitar 15 juta per hari. 15 juta? Iya. Masya Allah. Untuk reseller kita open, kita menerima siapapun yang mau jadi reseller. Dan ini untuk saat ini kita juga alhamdulillah sudah banyak reseller. Bahkan ada dari just tipper luar kota juga banyak, alhamdulillah. Dan baru kemarin kita ada just tipper yang di kota Pekalongan itu rutin pesan itu pesannya sampai ribuan pieces. Ya alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Pernah pengiriman paling jauh sampai mana, Mas? Kita alhamdulillah sudah
sampai ke Batam paling jauh, ya ke Batam. Lalu untuk daerah timur kita sampai ke Kupang. Kalau untuk ke luar negeri kita untuk pengiriman kita sampai ke Hong Kong pernah. Pernah luar negeri? Pernah ke luar negeri. Masya Allah, luar biasa Mas. Ini mau proses apa nih Bu? Pemasukan adonan. Oh, masukin adonan. Oh gini caranya Bu ya? Iya, dimasukin sedikit. Oh gini tuh caranya. Satu-satu gitu ya Bu ya? Iya. Wah ini menarik Selatan. banget nih, unik banget ya. Makanya dikasih seroan gitu biar masukinnya gampang ya Bu ya ternyata ya. Ini harus telaten ini guys. Ini takarannya udah pas berarti nih Bu segini. Iya. Satu ember itu adonan tadi pas ini penuh ya? Iya. Lebih sedikit nggak apa-apa biasanya gitu. Ini ntar kalau udah penuh digoyang sedikit, soalnya kan biar nggak kepenuhan. Ada batas atasnya, biar ada batas sedikit. Oh gitu. Kasih space lah Ibu ya. Iya. Tapi nggak bocor itu bawah Ibu ya? Iya, kadang ada yang bocor. Oh kadang ada yang Kelihatan bocor. kalau yang bocor nggak diisi, diambil. Oh Kadang gitu. makanya saya penuhin kan, kalau yang bocor kan kelihatan. Benar. Ngukusnya sama seroannya juga Bu berarti? Heeh. Sama tempatnya. Sama tempatnya ini? Iya. Tuh guys. Wah, ternyata begini proses pembuatan selorot. Kalau rasanya memang satu ini aja Bu ya? Ada sih yang hitam, tapi jarang. Yang hitam tuh apa Bu? Itu ya cuman kita tambahin tepung oman. Oh. Tepung oman itu anu padi. Oh iya. Tapi jarang, kebanyakan yang ini berarti Bu Original, ya? Original. Ini kan digoyangin. Oh digoyangin gitu ya Bu ya? Ini kan masih kurang. Ini kan bekas goyangannya kan, ini kan tempatnya bersih, nggak apa-apa, masih bisa kita ambil. Oh masih bisa dipakai ya Bu ya? Iya. Guys, pakai lagi. Kita ambil lagi. Nah, wah, masih ada sisa tuh guys. Nah, dipenuhin lagi. Biasanya sisanya buat apa nih Bu kalau ada sisanya? Ini yang begini kan tadi malam, nanti malam kita bikin. Oh nanti malam bisa. Kita bikin buat nanti malam. Berarti adonannya bisa disimpan lagi Bu? Masih bisa disimpan. Awet berapa lama kalau disimpan Bu? Kalau adonan cuma 2 hari. 2 hari? Iya. Taruh di kulkas tapi? Iya. Ntar dicampurin sama yang baru. Nggak Oh apa-apa. gitu, nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa. Terus setelah ini apa Bu? Ini sebelum dimasukin dicuci dulu. Ah dicuci dulu? Nah, ini kan udah digoyang. Heeh. Ini kan kotor, maksudnya banyak lengket nanti. Heeh. Kita cuci. Oh cuci di sini? Iya. Air biasa ini? Air biasa. Yang penting bersih gitu aja ya? Oh gitu caranya. Ya biar nggak lengket nanti matangnya. Oke, setelah ini baru dikukus ya berarti Bu Ya, ya? baru dikukus sama tempatnya. Oke, masuk nih guys. Nah, tuh dikukus tuh. Ini dikukus selama berapa lama nih Bu? 1 jam, tapi setiap 10 menit kita buka biar enggak, ininya kan nanti adonannya naik. Terus biar enggak netes-netes juga ya. Oh gitu. Kita tutup 10 menit sekali, ntar kita buka. Sampai dia kenyal gitu Bu? Iya. 1 jam. 1 jam? Iya. Oke, ditunggu ya teman-teman ya. 1 jam ya. Ketika menjalankan usaha ini, pernah nggak mungkin mengalami kendala atau apa dari bahan baku atau lain sebagainya gitu? Ya kalau untuk kendala sering sih Mas kita ngadepi kendala dari bahan baku sendiri, karena kan kita bergantung dengan bahan baku yang notabene dari hasil alam gitu. Terutama untuk wadah celorotnya itu kan dari janur kelapa. Nah pernah kita juga mengalami lagi ada serangan hama, jadi janur kelapa waktu itu banyak yang rusak sehingga kita sempat libur produksi karena ya itu bahan utamanya janur itu tadi banyak diserang hama. Ya waktu itu hampir sebulanan kita libur sehingga ya bisa dibilang 1 bulan kita nggak ada pemasukan. Kalau pengalaman pahit atau titik terendah gitu Mas, pernah nggak Mas? Waktu saya sebelum usaha celorot ya, jadi saya masih usaha jualan kue di pasar. Ya itu saya pernah mengalami kerugian besar dan bahkan dalam 1 hari saya tidak
bisa menjual produk. Jadi tidak ada pembeli sama sekali. Itu sangat-sangat, bagi saya sangat-sangat menyakitkan, karena ya satu sisi kita sudah keluar modal tapi tidak ada pembeli sama sekali, dan itu terjadi sampai berbulan-bulan. Nah, dari situlah saya akhirnya memutuskan untuk saya berhenti berjualan, karena ya satu sisi saya juga kehabisan modal gitu. Dan di posisi itu kebetulan anak kedua saya baru lahir, jadi untuk mencukupi kehidupan sehari-hari juga sangat-sangat berat waktu itu. Akhirnya saya memutuskan untuk mencoba usaha lain, ya mulai dari celorot ini, dan sambil ya nukang-nukang gitulah Mas, nukang-nukang ikut sana sini. Saya coba ya sambil mencoba ulang lagi usaha celorot ini. Ya alhamdulillah ternyata Allah memberikan jalan ya. Jadi mungkin saya tidak cocok jualan di pasar, akhirnya Allah kasih tahu saya lebih cocoknya ya jualan celorot ini. Iya, udah 10 menit. Wah, ini udah berapa lama nih Bu? 10 menit. 10 menit? Yang bocor kelihatan. Oh, kelihatan yang bocor ya Bu ya? Tuh. Banyak yang bocor. Soalnya bukan bikinan sendiri semua ini. Kayak gimana sih kalau bocor Bu? Ini tuh nggak penuh. Oh, nggak penuh gitu. Nih kayak gini nih teman-teman nih. Tuh bocor tuh. Nah, itu nggak penuh. Tuh berapa? 3, 4, 5, malah ada 5. Oh, soalnya kan ini bocor juga nih Bu ya. Nah, bukan bikinan saya ini kemarin. Repot dia minta bantuan tetangga. Oh, berarti apa tempat wadahnya itu harus benar-benar ini Bu ya. Kenceng. Tapi ya? nggak apa-apa, udah biasanya. Ini ngecek apa nih Bu 10 menit pertama? Ya biar ininya kan nggak naik. Kita buka dulu terus ini netes biar tetesannya keluar airnya. Oh, kalau nggak dibuka kenapa Bu? Netes warnanya jadinya ntar pucat putih. Oh gitu, netes air apa uapannya itu ya? Iya. Oh, kita tutup lagi ntar 10 menit atau seperempat jam kita buka lagi. Oke, nanti dibuka lagi. Iya. Seperempat jam? Iya. Itu kan pada keluar itu kan naik, pada naik. Pada naik ini Bu ya? Iya. Ntar nutupnya nungguin itu udah turun. Oh, nunggu turun dulu? Iya. Nggak langsung ditutup. Dijedah nanti berapa menit biar turun. Berapa menit Ibu nunggu Ibu? Ya 1 menit, 2 menit lah. Oh, nunggu turun liturnya? Kalau enggak, apa namanya, bisa pecah ya Bu ya? Bisa pecah. Keluar. Keluar ya? Keluar dari tempatnya. Sama airnya itu juga ini ya Bu, yang ngaruh sama ini ya, rasanya aja. Iya. Ini sekali perebusan 1 adonan tadi berarti ya Bu ya? Iya. Terus ini kalau kering airnya gimana Bu? Itu enggak, biasanya udah 1 jam itu belum kering. Oh, belum kering? Udah memang takarannya. Takarannya ya? Iya. Udah feelingnya nih berarti. Iya. Udah semenit langsung ditutup? Iya. Nah, udah agak ke bawah kita tutup lagi. Tutup lagi, nanti buka lagi berarti ya? Iya. Oh, jadi nggak boleh, ngukusnya tuh nggak boleh nutup plek-plek iya. terus, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Mungkin selama usaha gitu pernah nggak dapat kata-kata yang kurang mengenakan lah, diremehin atau direndahin atau disepelekan gitu? Wah, usaha celorot emang bisa apa, jajanan tradisional aja gitu? Iya. Pernah Mas, waktu awal kali merintis banyak yang skeptis ya dengan usaha atau produk baru ini. Pernah saya dibilang jualan celorot kok bisa awet, pasti pakai tambahan kimia dan lain-lain gitu kan. Atau itu jualan celorot busuk atau gimana, itu banyak sekali yang saya terima seperti itu. Namun perkataan itu saya tepis dengan bukti-bukti, dengan testimoni-testimoni dari para pelanggan, dan alhamdulillah sampai saat ini saya sudah tidak mendengar lagi sih yang seperti itu. Alhamdulillah nggak pernah sih Mas, kita nggak pernah dituduh pakai penglaris ya. Ya mungkin penglarisnya adalah teman-teman saya sendiri gitu ya. Ya bisa dibilang yang turut membantu saya bisa sampai seperti ini ya juga dari testimoni dari teman-teman sih. Jadi mereka mau dengan ikhlas bantu saya, bahkan sampai merekomendasikan ke orang lain ya. Udah mateng. Udah matang nih Bu ya? Ya. Tinggal pengangkatan. Seperti apa Bu kalau udah matang? Udah 1 jam. Udah kelihatan kan. Udah beda warnanya. Warnanya juga coklatan gitu Bu ya? Iya. Kecoklatan sudah 1 jam juga. Kok ada yang
Banyak itu sana ya Bu? Ya itu kan tadi telat ngangkatnya, jadinya kan nempel di sini. Iya. Nggak apa-apa. Oke, yuk diangkat Bu ya. Udah matang nih Bu ya? Ya. Itu banyaknya. Cakep tuh guys hasilnya. Seperti inilah penampakannya Bocor Mas dulu. celorot. Itu apa nih yang buat Masnya semangat? Ya, yang membuat saya semangat ya salah satunya adalah keluarga yang pertama. Karena usaha ini juga saya tidak sendiri, jadi ada teman-teman dengan usaha yang sama. Kita juga punya kelompok ya, dan juga kebetulan adalah warga desa gitu. Jadi kita prinsipnya adalah lebih ke pemberdayaan masyarakat sih. Jadi salah satu ada yang berkembang, kita ajak lagi sehingga nanti kita sama-sama berkembang. Kalau dari hasil usaha memang secara materi belum kelihatan, tapi alhamdulillah saya saat ini bisa punya rumah sendiri, alhamdulillah. Saya juga hasil yang lain, terutama bukan di bagian apa ya harta ya, tapi saya juga menjadi duta celorotnya Purworejo. Oke. Oh, duta celorot ya? Prinsip saya tidak terlalu memusingkan apa yang orang lain katakan. Saya tidak ambil hati apapun yang orang lain katakan. Yang pasti yang hanya saya tahu adalah saya fokus, saya jalankan, saya kembangkan, dan insya Allah nanti akan saya raih kemenangan. Ini lebih tertata rapi nih. Masih ada freezer juga Mas? Ada. Oh, ada. Kalau melihat sampel yang 2 tahun ada. 2 tahun masih awet Mas? Kalau ada orang nih di luar sana mungkin yang meniru gitu, bagaimana nih Mas? Ya kita tidak pelit ilmu sih, alhamdulillah kita sering mengisi juga beberapa permintaan ya dari desa-desa lain maupun dari instansi lain. Kita berikan, bahkan itu resep originalnya kita berikan kepada mereka. Dalam artian kita tidak membatasi bagi mereka yang ingin usaha yang sejenis ya, karena rezeki itu masing-masing Mas. Mungkin produk, mungkin kemasan atau merek bisa ditiru, tapi rezeki nggak bisa ditiru. Kunci atau resepnya Mas ya bisa bertahan usahanya sampai saat ini itu gimana sih Mas? Konsisten sih Mas, kita harus konsisten. Yang kedua harus rajin, dalam artian rajinnya ya kita lakukan riset ya, karena kue tradisional juga bukan hanya sekedar dibikin, dijual, tidak. Kita juga tidak kalah dengan makanan yang modern. Kita juga harus ada R&D gitu ya, itu yang kuncinya yang harus kita lakukan ya. Kita harus rutin melakukan R&D itu, karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, fokus kita adalah kue tradisional tidak akan kalah dengan kue yang modern gitu. Bahkan kita bisa sampai seperti ini juga karena kita sering melakukan R&D, baik itu dari sisi kemasan, baik dari sisi resep maupun dari marketingnya gitu. Harapannya buat ke depan nih Mas, untuk celorotnya gimana nih Mas? Ya harapan saya dalam waktu dekat saya bisa mengembangkan lagi, terutama bagian dapur produksi dan juga dari sisi SDM-nya, dan target saya produk celorot ini bisa saya sebarluaskan baik di daerah, di luar daerah maupun ke luar negeri. Buat teman-teman yang masih baru merintis usaha ya, namanya usaha tidak akan bisa menghasilkan secara instan, butuh proses yang sangat panjang. Kalaupun ada yang instan ya itu adalah rezeki, namun yang perlu saya tekankan adalah
Jerbesuki Mowobeo, tidak ada pengorbanan yang sia-sia gitu. Jadi seberat apapun yang teman-teman jalani, securam apapun jalan yang teman-teman lalui, jangan sampai mematahkan semangat. Kalau kita berpikir bahwasanya ini akan sukses, ya kita jalani. Kita fokus dengan apa yang kita yakini. Ya bagi yang teman-teman yang mungkin masih ragu dengan pekerjaannya yang di kantor atau di pegawai lah gitu. Ya kalau ingin mulai usaha, mulailah selagi teman-teman masih ada di kantor tersebut gitu. Jadi mumpung masih punya modal, masih punya pikiran yang lebih fresh, karena ya namanya usaha tidak seindah yang teman-teman pikirkan. Namun jika teman-teman sendiri menyiapkan dengan baik, ya insya Allah proses itu akan terasa nikmat. Oke teman-teman beserta kru Lempar Dadu, terima kasih sudah mampir di rumah Celorot Cemetut. Semoga teman-teman beserta tim Lempar Dadu semakin sukses, diberikan selalu kesehatan, rezeki yang melimpah, dan salam sukses.